Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering menimpa domba dan kambing. Nah, ini sering terjadi memang di peternak-peternak, baik perusahaan maupun di peternakan rakyat ya. Oke, kita akan membahas beberapa penyakit ya. Selanjutnya saja. Nah, ini beberapa penyakit yang sering menjangkiti daripada kambing dan domba. Yang pertama itu ada ORF, lalu kudis, pneumonia, cacingan, bloat, mencret atau diare, dan keracunan ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita akan membahas 7 penyakit ini yang memang sering terjadi pada kambing dan domba ya, terutama di peternakan-peternakan rakyat. Oke, perusahaan pun sering terjadi ini seperti ini ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ini ORF dan Bluetongue ya, tapi ini kita akan lebih membahas tentang ORF-nya ya. Nah, di sini ada gambar korengan di mulut ya, seperti korengan, terus seperti cacar ya kalau manusia, terus di sekitaran mulut, ada juga sebenarnya di sekitaran telinga ya. Sekitaran telinga, terus beberapa mungkin di ambing ya, biasanya di ambing di susu ya. Nah, penyakit hewan menular pada kambing dan domba yang ditandai dengan terbentuknya popula ya, popula-popula seperti ya, koreng-koreng gini, vesikula dan kropeng ya. Kropeng kulit di daerah bibir atau sekitar bibir. Sebenarnya ada juga di sekitaran telinga ya, biasa di sekitaran telinga, terus sekitaran ambing juga biasanya terjadi ada ya. Nah, ORF itu penyakitnya sifatnya zoonosis ya, jadi bisa menjangkiti manusia. Nah, ini terlihat di sini ada jempol ya, jempol dari manusia yang terkena ORF ya, seperti ini hampir mirip dengan yang ada di mulut kambing dan domba ini ya. Mortalitasnya sebenarnya sangat rendah ya, mortalitas dari ORF ini sangat rendah, jadi kematian karena ORF itu sangat rendah, namun morbiditasnya cukup tinggi karena cepat menularnya. Rata-rata domba atau kambing yang baru pindah kandang itu biasanya terkena ORF, terutama kambing atau domba yang umurnya masih muda, biasanya 6-8 bulan lalu dipindah kandangkan, nah itu biasanya mudah terjangkiti ORF ya. Nah, menyerang ternak umur 3-5 bulan ya, terus 6-8 bulan juga banyak yang menular ke ternak dewasa dan bisa menular ke manusia. Sifatnya zoonosis. Penyebab utamanya adalah virus ya, parapox namanya. Bentuknya bulat panjang seperti kepompong ya, seperti kepompong seperti itu. Familinya termasuk ke Poxviridae ya, kalau nggak salah Poxviridae. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Nah, ini cara pengobatannya jika dilihat di sini di gambar yang bawah ini digunting ya, si keropengnya bisa digunting atau bisa digosok-gosok ya, tangan kitanya pakai apa namanya, pakai kain yang kasar, digosok-gosok sampai si ininya hilang dan berdarah. Di bibirnya itu biasanya sampai berdarah, lalu ditetesi iodin tinctur atau obat merah. Boleh nyebut merek? Enggak ya, jangan ya. Nah, kalian tahu lah obat merah pokoknya. Iodin tinctur namanya. Nah, kalau misalkan untuk pencegahannya ini bisa diobati vaksin ya. Vaksinnya itu dibuat dari kropengnya yang disuspensi menggunakan gliserin ya, gliserin salin yang 50%. Nah, si apa kropengnya itu 1% dan si apa namanya 1% dari gliserinnya ya, 50% gliserin salin. Seperti itu. Lalu ketika kena seperti ini ya, selain tadi ya, mohon maaf balik lagi, jadi ketika kena seperti ini lebih baik itu domba dan kambingnya disuntik vitamin ya, biar ketahanan tubuhnya apa namanya bagus, ketahanan tubuhnya biar bagus dan biasanya cepat sembuh, 3-7 hari biasanya ini sudah sembuh biasanya ya. Tapi ya harus digosok dulu lalu diobati apa iodin tinctur, lalu di apa namanya disuntik vitamin, injeksi vitamin ya, bisa ADK, bisa B12 juga ya. Baik, yang selanjutnya ini adalah skabies ya. Skabies ini cukup sering juga menjangkit ternak. Nah, biasanya ini di sekitaran
tubuhnya ya, sekitaran tubuhnya bisa di bagian telinga, terus di dekat mata, di sekitaran tubuh biasanya ada kayak kropeng-kropeng, terus pitak lah ya kalau misalkan di manusia mungkin pitak, botak, pitak seperti itu. Nah ini penyebab utamanya adalah infeksi dari Sarcoptes cabiai ya, menyerang ternak kambing, menyebabkan luka kropeng pada kulit di seluruh tubuh tungau ya. Ini tungau penyebabnya. Sarcoptes cabiai namanya. Nah, penyakit ini itu harus dicegah secara tepat. Pencegahannya dapat dilakukan dengan pertama menjaga kebersihan kandang, lalu sering memandikan, pemeriksaan rutin, lalu kalau misalkan ada yang kena, salah satunya misal ada yang kena, nah itu cepat-cepat aja dipisahkan dari ternak yang lainnya karena penularannya cukup cepat ya. Pengobatannya itu bisa menggunakan apa namanya ivermectin ya, ivermectin disuntik secara subkutan atau di bawah kulit. Nah, ivermectin itu penggunaannya sedikit biasanya ya, dosisnya itu sedikit sekitaran 0,1 mili per berapa kilo gitu. Nanti eh, beda-beda biasanya ya antara sapi dengan kambing. Ya biasanya 0,1 mili itu per 10 kilo bobot tubuh kalau nggak salah ya. Itu biasanya suntik ivermectin. Setiap obat, setiap mereknya biasanya beda-beda penggunaan dosisnya ya. Itu di bawah kulit, di subkutan. Jadi biasanya kulitnya itu dijewer dulu baru disuntikan ivermectin ya. Nah, setelah itu dilakukan penyemprotan pada kambing, lalu dilakukan penyemprotan juga pada kandang biasanya ya biar apa namanya steril seperti itu ya si kandangnya bersih dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya ini ada pneumonia ini cukup sering menjangkit domba dan kambing, termasuk saya juga beternak sering ini ya terjadi pneumonia pada ternak saya. Ini apa penyebabnya? Ya gara-gara sanitasi kandang yang jelek ya, sanitasi kandang jelek, terus ventilasi terutama ventilasi buruk ya, kandang yang lembab, terus biasanya pergantian musim juga ini dapat menyebabkan pneumonia ya. Jadi dari musim panas ke mohon maaf, kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau. Nah, terlebih kalau misalkan dari kemarau ke hujan ini sering nih pneumonia ya karena udara menjadi lembab, terus kandang tidak terjaga kebersihannya sehingga ternak banyak terjangkit pneumonia. Nah, pneumonia ini dikarenakan atau radang parenkim ya, namanya radang parenkim paru-paru yang biasanya disertai dengan radang bronkeol dan selaput paru-paru. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya dimulai dari radang bronkeol, kemudian menyebar ke parenkim dan sekitarnya. Bakterial pneumonia dapat disebabkan oleh Mycoplasma dan Pasteurella. Sebenarnya masih banyak ya untuk yang menyebabkan si ternak ini pneumonia. Nah, jika dilihat apa namanya antemortem ya, antemortem sebelum ternak ini di postmortem atau ketika masih hidup, ciri-cirinya itu biasanya dia berlendir di sekitaran apa ini namanya hidung ya, sekitaran hidung berlendir, terus nafas apa namanya nafasnya itu cepat ya, cepat dan pendek, nafasnya cepat dan pendek seperti yang kesusahan nafas ya, karena memang paru-parunya terganggu ya, pneumonia itu seperti ada bercak-bercak di paru-parunya itu kalau misalkan dibedah. Nah ini seperti ini di bawah kiri bawah ini, foto kiri bawah ini gambar ya. Ini seperti bercak-bercak putih ya di paru-parunya itu jika dibelah di postmortem namanya ya, dibedah setelah kematian. Nah ini dicek, biasanya paru-parunya ada bercak-bercak putih seperti ini ya. Nah, ternaknya itu sebelum meninggal atau sebelum mati biasanya dia anoreksia, nggak mau makan. Biasanya nggak mau makan ternaknya sekitaran 3 hari lah ya. 3 hari itu biasanya dia nggak mau makan, makan cuman sedikit-sedikit. Biasanya pengennya itu yang hijauan-hijauan segar, konsentrat biasanya udah nggak mau dia. Biasanya pengen yang hijauan-hijauan yang gampang-gampang apa namanya dimakan hijauan segar biasanya kayak gitu. Yang muda-muda biasanya nggak mau yang tua-tua karena dia lebih malas ya selera makannya berkurang dan anoreksia terus makin bobotnya turun 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 hingga akhirnya mati biasanya kalau misalkan tidak ditangani. Nah, penanganannya apa? Penanganannya dapat diberikan antibiotik ya seperti Medox CLA long acting terus Vetox CLA ada banyak ya mereknya antibiotik yang bisa digunakan untuk apa namanya untuk pneumonia ini. Nah di video saya nanti yang
Ada video sebelumnya itu ada obat-obatan yang bisa digunakan untuk pneumonia ya dan penyakit-penyakit lainnya yang ada di ternak khususnya kambing dan domba. Oke, ini yang selanjutnya cacingan ya. Ini paling sering terjadi di peternakan-peternakan rakyat kita ya, domba kambingnya itu cacingan. Dapat dicirikan seperti ini nih sebenarnya cacingan itu ya. Dapat dicirikan seperti ini. Terus ini juga jika di postmortem. Nah, oke, pada umumnya cacing yang banyak menyerang ternak kambing di Indonesia adalah cacing gilik atau Haemonchus contorcus dan cacing hati atau Fasciola hepatica yang minggu kemarin sudah kita bahas ya. Lalu cacing Haemonchus contorcus. Nah, cacing ini menyebabkan ternak menjadi menjadi kurus, terus pertumbuhan bobot badannya itu lambat. Kenapa bisa seperti itu? Ya dikarenakan si ternaknya itu diinfeksi cacing, ternak makan pun dengan nutrisi sebaik apapun, si nutrisinya itu tidak akan diserap oleh tubuhnya, melainkan akan dimanfaatkan oleh atau dimakan oleh cacing ya. Sehingga ternak tidak kebagian nutrisi, didahului oleh cacing itu sendiri ya. Nah, ciri-ciri yang paling kelihatan dari ternak yang terinfeksi cacing, krempeng, tubuhnya tuh krempeng, terus kusam ya, bulunya kusam, keriting, matanya kadang berair ya, berlendir gitu. Terus jika di postmortem itu kadang di hati ada ada Fasciola hepatica ya. Dia mengidap fascioliasis atau diserang oleh cacing hati ya, Fasciola hepatica. Si hatinya itu jika di biopsi, dipotong akan ada bolong-bolong atau ada jalan cacing ya, kayak gini nih ya. Ada jalan cacing. Nah, kenapa kok bisa domba atau kambing itu cacingan? Pertama, dikarenakan pemberian rumput atau pemberian pakan yang salah. Jadi peternak misal ngarit itu di bawah jam 10 ketika matahari belum naik dan belum panas, sehingga si cacing itu masih ada di atas di atas rumput ya, di atas rumput, di daun rumput. Nah, ketika diarit terus diberikan, di situ kan bisa aja ada telur cacing dan ada cacingnya itu sendiri, dimakanlah oleh ternak. Di sana bisa cacing gilik, bisa cacing hati juga ya, hati-hati ya, terlebih kalau misalkan cacing hati nih. Terus dimakan ya, si cacing tuh kuat di dalam rumen itu, dia kuat ya. Nah, sehingga menetas dan menyebabkan seperti ini ya, fascioliasis. Bisa juga di dalam saluran darahnya atau di dalam rumen ya, seperti cacing gilik. Pengobatannya itu dari cacing ya menggunakan biasanya zat aktif yang namanya albendazole ya. Ada banyak lah pokoknya merek di pasaran ya, merek pasaran untuk mengobati cacing ya. Silakan bisa digunakan apa saja. Nanti di video saya yang sebelumnya akan saya sertakan linknya, itu ada ya obat-obat untuk mengobati obat cacing. Nah, cacing ini kan menyebabkan si ternaknya itu lemah dalam penyerapan nutrisi, terus biasanya dia bisa sampai ke anoreksia ya, kecil si tubuhnya atau kehilangan bobot badan ya, namanya anoreksia. Terus bisa mencret ya, seperti tadi penyakit mencret itu bisa disebabkan oleh cacing juga ya. Jadi nanti di fesesnya itu biasanya berlendir. Nah, itu salah satu ciri ternak itu kena cacing. Nah, ketika dikasih obat cacing itu biasanya dia akan mengeluarkan feses-feses berikut dengan cacingnya bakal kelihatan. Ketika si dombanya sudah diminumkan obat cacing, fesesnya itu biasanya kelihatan. Banyak utak-utak gitu di dalam fesesnya, terus fesesnya berlendir. Nah, terus-terusan dia pasti akan dibuang ketika dia sudah makan obat cacing. Terus dibuang sehingga
bersih ya, di dalam rumahnya itu bersih dari cacing. Nah, pemberiannya itu biasanya 3 bulan sekali rutin ya. Terlebih kalau misalkan domba yang baru datang ke kandang baru, nah itu harus langsung diberikan obat cacing untuk biar dia bisa ini adaptasi dengan pakan baru dan menghilangkan cacing bawaan ya dari kandang sebelumnya. Baik, selain obat kimia atau obat yang ada di pasaran, bisa juga dengan herbal seperti pemberian kaliandra, terus lamtoro itu kan eh, pahit ya ininya si apa namanya si rasanya itu pahit. Nah itu biasanya bisa mengurangi kandungan atau peredaran cacing yang ada di dalam saluran pencernaan ya. Banyaklah cara untuk mengobati dan mencegah dari penyakit cacingan. Baik, ini yang selanjutnya ada blot ya. Blot itu atau kembung timpani ya dapat disebabkan oleh dua hal, yakni karena penyumbatan gas atau karena terbentuknya busa di dalam rumen biasanya. Penyumbatan gas terjadi karena adanya sumbatan benda asing pada saluran keluarnya gas dari lambung. Oleh sebab itu penting untuk memperhatikan setiap pakan yang diberikan pada ternak. Sedangkan kembung karena terbentuknya busa terjadi karena pengaruh pakan. Nah, biasanya ya busa ya, biasanya kan diberikan pakan terus menyebabkan busa atau pakannya itu tinggi akan saponin sehingga si lubang untuk sendawa itu tertutup atau di saluran yang masuk ke usus itu tertutup sehingga biasanya ternak tidak bisa kentut. Nah, ciri-ciri utamanya itu eh, lambung sebelah kirinya melendung ya, ini yang B. Jika dilihat di gambar B, ya jika dilihat di gambar B, lambung sebelah kiri terlihat menggelembung. Nah, jika sudah parah, sudah berat, itu lambung di sebelah kanan pun akan menggelembung biasanya ya. Lalu biasanya nafsu makannya juga menurun. Biasanya nafsu makannya menurun ketika kembung. Lalu punggungnya biasanya lebih membungkuk dan menghentakkan kaki seperti tak gitu ya, menghentakkan kaki itu dia berusaha untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam perutnya ya biasanya. Lalu frekuensi nafasnya meningkat, jadi nafas-nafas yang pendek biasanya. Nah itu karena dia kesusahan nafas ya. Ternak nampak menjulurkan lehernya ke depan untuk mengeluarkan gas. Jadi pokoknya dia itu akan berusaha sekuatnya untuk mengeluarkan gas. Namun ketika penyumbatannya itu sudah parah ya biasanya berlanjut ke kematian karena saluran pernafasannya itu terhalang atau tertekan oleh gas yang ada di dalam rumen ya. Selanjutnya lama-lama denyut jantungnya itu melemah ya ketika pernafasan sudah ngos-ngosan seperti itu terus nafas pendek, denyut jantungnya itu biasanya melemah ya sehingga dia akan kekurangan oksigen di dalam tubuhnya lama-lama ya. Setelah itu terjatuh, ternaknya jatuh dan biasanya susah bangun ya, susah bangun dan lanjutnya mati biasanya ya. Nah, cara pengobatannya bagaimana? Nah, ini cara pengobatannya ya. Pertama, ya dikasih obat. Bisa obat-obat yang ada di di alam sekitar, di sekitaran kandang. Misal blood itu ini ya, minyak jelantah ya, minyak jelantah bisa biasanya. Terus minuman bersoda itu biar dia cepat bersendawa ya, biasanya bisa diberikan. Terus ini obat-obatan kimia ya, ada merek dari apa ya disebutkan Timpano, lalu ini ada Blotex, produk Medion ya bisa mengobati untuk kembung. Nah, teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya, nanti akan saya sertakan linknya, bisa melihat obat-obat apa aja yang perlu ada di kandang ya. Itu penting tuh. Lalu tindakan selanjutnya kalau udah parah biasanya ya pakai trokar, jadi ditusuk ya seperti apa jarum, terus ada urilnya gitu ditusuk dan dikeluarkan si apa namanya si anginnya ya, si anginnya itu dikeluarkan. Nah, memang kalau untuk penusukan ini pakai trokar ya kitanya harus expert dulu ya di bidang ini ya. Jadi biasanya sama dokter hewan penanganannya ya. Peternak biasanya akan kesulitan kalau kita belum punya jam terbang, akan kesulitan untuk menggunakan trokar. Salah-salah bisa mati langsung ya ternaknya, bukannya sembuh malah mati. Lalu yang selanjutnya ini yang sering juga mencret
atau diare. Nah, diare ini dapat disebabkan oleh infeksi bibit penyakit atau infeksi penyakit infeksius maupun non infeksius. Untuk penyakit apa namanya ini eh, infeksius, apa penyebabnya? Nah, yang mengakibatkan diare karena infeksius itu ya dikarenakan adanya bakteri di dalam saluran pencernaan ya, seperti kolibasilosis ya, terus salmonella, bovindirhea ya, mucosadisis, terus apalagi ya, ya banyak lah ya. Terus cacing juga bisa menyebabkan diare. Cacing bisa menyebabkan diare, tadi sudah dijelaskan ya. Lalu kalau misalkan yang non infeksius apa aja? Ya kualitas pakan. Kualitas pakan yang misal kita ngasih pakan yang muda, rumput muda, tinggi kandungan airnya, nah itu bisa menyebabkan diare ya, rumput-rumput yang tinggi kandungan air, terus rumput yang dipanen pagi-pagi itu selain karena cacingan juga ya karena tinggi kandungan airnya bisa menyebabkan diare juga ya. Terus apalagi ya? Pergantian pakan juga bisa menyebabkan diare. Jadi dia biasanya adaptasi dulu, terus udara yang dingin ya, biasanya udara yang dingin ya seperti kita lah masuk angin ya ketika transportasi. Nah, seperti itu biasanya bisa masuk angin juga. Nah, kalau saya biasanya ketika transportasi itu biar dia nggak masuk angin dan diare, dikasih obat jamu yang biasa kita minum juga ketika kita masuk angin. Nah, itu cukup ampuh tuh, 2 saset aja. Biasanya cukup ampuh untuk mencegah dan menyembuhkan diare ya. Atau bisa juga diberi obat yang bisa kita minum di apotek. Nah, saya biasanya beli obat, saya lupa namanya, ada segede gini nih, segede jagung ya, segede jagung, mungkin lebih kecil dari jagung, harganya itu 7 ribuan, saya lupa namanya apa. Nah, itu sangat ampuh untuk mengobati diare pada ternak ya, baik kambing ataupun domba. Itu biasanya saya lakukan itu. Kalau enggak pakai, ya udah sebut aja ya, diapet mungkin ya, pakai diapet, terus pakai tolak angin, nggak apa-apa, itu bisa juga obat tolak angin, jamu ya. Terus saya lupa yang ampuh itu yang ada di apotek tuh segede gini nih. Buat manusia itu harganya biasanya 7 ribuan. Ampuh banget itu. Cocok lah pokoknya untuk kambing dan domba. Oke, selanjutnya. Lalu keracunan pakan ya. Nah, ini ada dilihat ya. Domba-dombanya mati, tiba-tiba mati aja ya. Pagi sehat-sehat aja, tiba-tiba kita mau ngasih pakan sore mati. Kalau enggak, ketika sore kita kasih pakan sedang sehat-sehatnya, padahal ya tiba-tiba pagi sudah tergeletak di apa namanya di kandang. Nah, itu bisa dikarenakan keracunan sebenarnya. Pertama, keracunan sianida. Mungkin kalian masih ingat video si siapa sih namanya, Mirna bukan sih kalau nggak salah ya, dikasih ngasih minum ke temennya itu Pak, kopi Vietnam drip ya, terus dikasih sianida sama dia. Nah, tapi itu kimia, sianida kimia. Nah, ini sianida yang ada di pakan. Nah, ini biasanya di daun singkong yang tinggi akan sianida ya, daun singkong ini tinggi akan sianida. Kalau misalkan dikasih segaran kepada kambing atau domba ya biasanya mat. Ya mungkin ada yang tahan, yang sudah adaptasinya bagus akan tahan, tapi yang biasanya yang baru-baru makan daun singkong yang nggak kuat biasanya ya, karena sianidanya cukup tinggi, mati biasanya. Saya pernah beberapa kali ternak saya itu mati dikarenakan dikasih daun singkong muda yang segar ya, tidak dilayukan dulu. Nah, cara untuk mencegahnya, layukan dulu baru diberikan, itu biasanya sianidanya akan berkurang ya, menguap kepanasan bersama air, dia nyatu sama air menguap ya. Lalu selain sianida itu pakan-pakan yang tinggi akan saponin ya. Saponin itu kan berbusa ya, saponin berbusa. Ketika dimakan dia busanya itu akan terproduksi di dalam, ketika dikunyah ya, dimakan, terproduksi di dalam rumen sehingga akan menutupi lubang untuk sendawa ya, menutupi lubang sendawa, jadi ternak nggak bisa sendawa dan nggak bisa regurgitasi. Nah, sehingga udaranya itu terkurung di dalam rumen dan dia akan blot, kembung, menekan si paru-paru, jantung akan melemah, pada akhirnya bisa mati ya, bisa seperti itu juga mekanismenya. Lalu cara mengatasi yang keracunan seperti apa?
agak sulit memang mengatasi keracunan karena harus cepat-cepat. Ketika ternak itu kelihatan keracunan, cepat-cepat ya biasanya mulai berbusa di apa di mulutnya. Ya, itu harus cepat-cepat. Karena kalau tidak cepat ditangani, mati ujung-ujungnya keracunan itu. Nah, cara mengatasinya dari misal nih dia keracunan sianida itu bisa pemberian obat ya berupa gabungan antara sodium nitrat dengan tiosulfat ya. Dosisnya dianjurkan yaitu 1 mili larutan 20% sodium nitrat dan 3 mili tiosulfat atau menggunakan 1 gram Na2NO2 dan 2,4 gram Na2S2O3 yang dilarutkan dalam 10 ml air suling ya, air suling. Keduanya diberikan dengan cara penyuntikan secara intravena. Selain itu bisa juga dengan cara pengobatan tradisional yaitu dengan memberikan minuman kambing minyak kelapa atau kelapa muda. Nah, ini cukup ampuh memang kelapa muda itu untuk menangani keracunan karena dia isinya elektrolit. Bisa cepat membuang racun yang ada di dalam tubuh ya. Kalau misalkan sulit untuk bikin yang tadi yang disuntikan ke dalam intravena ya bikin cepat-cepat aja kasih minum air kelapa kalau misalkan dia masih hidup ya Kak. Tapi kalau misalkan udah mati ya dikubur ya karena memang cepat keracunan ini prosesnya sangat cepat. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih dari saya dan sekedar informasi saya menggunakan slide dari SlideGo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.